Perkenalkan, nama saya Mahardi. Pada kali ini saya akan membawakan salah satu tugas saya, yaitu melakukan review jurnal Natural Language Processing pada jurusan NLP atau Natural Language Processing, yang mana pada kali ini judul jurnal yang akan saya review adalah Can Large Language Model Provide Useful Feedback on Research Paper, a Larger Scale Empirical Analysis, yang mana jurnal ini diterbitkan di The Lancet Digital Health volume 6 issue 6 halaman E379 sampai E381 di tahun 2024, yang mana penulisnya itu adalah Weixing Liang dan kawan-kawan. Yang mana pada jurnal ini memiliki latar belakang penelitian, yaitu pertumbuhan pesat produksi ilmiah dan meningkatnya spesialisasi pengetahuan telah membuat sulit untuk mendapatkan tinjauan sejawat berkualitas tinggi yang penting untuk penelitian yang ketat. Masalah ini sangat dirasakan oleh penelitian junior dan mereka yang berasal dari lingkungan yang kekurangan sumber daya, yang berjuang untuk mendapatkan umpan balik tepat waktu. Kemajuan terbaru dalam model bahasa besar atau LLM seperti GPT-4 telah memicu minat dalam menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan umpan balik ilmiah pada manuskrip penelitian. Namun kegunaan umpan balik yang dihasilkan oleh LLM belum dipelajari secara sistematis hingga saat ini. Studi skala kecil sebelumnya telah mengeksplorasi potensi LLM dalam proses peninjauan sejawat, tetapi analisis empiris skala besar yang komprehensif masih kurang. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi kualitas dan kegunaan umpan balik dari GPT-4 dibandingkan dengan pengulas manusia, serta memahami persepsi penelitian tentang umpan balik ini. Yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas GPT-4 dalam memberikan umpan balik pada makalah penelitian ilmiah. Studi ini mengatasi tantangan memperoleh tinjauan sejawat berkualitas tinggi karena pertumbuhan produksi ilmiah dan spesialisasi pengetahuan. Kemudian objek dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengevaluasi efektivitas model bahasa atau LLM, khususnya GPT-4 dalam memberikan umpan balik yang berguna pada makalah penelitian ilmiah. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yaitu mengevaluasi aktivitas GPT dalam memberikan pembalik ilmiah dengan beberapa metode, yaitu yang pertama yaitu pipet line otomatis digunakan untuk menghasilkan komentar pada PDF makalah ilmiah menggunakan GPT-4. Kualitas umpan balik ini dibandingkan dengan umpan balik peer review manusia dari jurnal Nature dan konferensi ICLR melalui analisis kuantitatif. Selain itu, 308 penelitian dari 110 lembaga di Amerika Serikat memberikan persepsi mereka tentang umpan balik GPT-4 pada makalah mereka. Studi ini juga menilai tumpang tindih konten antara GPT-4 dan umpan balik manusia menggunakan ringkasan teks ekstraktif dan pencocokan teks semantik. Tujuannya adalah untuk memahami kegunaan dan keterbatasan umpan balik GPT-4 dalam penelitian ilmiah. Kemudian hasil dari penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian menemukan bahwa GPT-4 dapat menghasilkan umpan balik ilmiah dengan tumpang tindih yang signifikan dengan umpan balik pengulas manusia, rata-rata 30,85% untuk jurnal Nature dan 39,23% untuk makalah ICLR, yang sebanding dengan tumpang tindih antara dua pengulas manusia. Tumpang tindih lebih tinggi untuk makalah yang lebih lemah seperti makalah ICLR yang ditolak dengan tumpang tindih rata-rata 43,80%. Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa GPT-4 lebih mungkin mengidentifikasi masalah umum yang dikenali oleh beberapa pengulas manusia. Sebuah studi pengguna menunjukkan bahwa 57,4% peneliti menemukan umpan balik GPT-4 bermanfaat dan 82% menganggapnya lebih bermanfaat daripada umpan balik dari beberapa pengulas manusia. Namun GPT-4 cenderung lebih fokus pada aspek-aspek tertentu seperti menyarankan lebih banyak kumpulan data dan eksperimen, dan berjuang dengan kritik mendalam terhadap desain metode. Studi ini menunjukkan bahwa LLM
dan umpan balik manusia dapat saling melengkapi. Nah, kemudian apa kekuatan dari penelitian di jurnal ini? Kekuatan penelitian terletak pada analisa empiris skala besar dan metode evaluasi yang komprehensif dengan membandingkan umpan balik GPT-4 dengan umpan balik pengulas manusia di 15 jurnal keluarga Nature dan konferensi pembelajaran mesin ICLR. Penelitian ini memberikan bukti kuat tentang tumpang tindih dan keselarasan antara umpan balik yang dihasilkan LLM dan manusia. Survei pengguna prospektif yang melibatkan 308 peneliti dari 110 lembaga di Amerika Serikat menambahkan kredibilitas dengan menangkap persepsi subjektif tentang utilitas umpan balik. Selain itu, temuan bahwa ChatGPT-4 lebih mungkin mendeteksi masalah umum yang diakui oleh beberapa pengulas manusia menyoroti potensi untuk melengkapi umpan balik manusia, terutama untuk makalah yang lebih lemah. Pendekatan komprehensif ini yang menggabungkan analisa kuantitatif dan survei pengguna menggarisbawahi potensi LLM untuk meningkatkan proses umpan balik ilmiah ketika umpan balik ahli tidak tersedia. Kemudian kelemahan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menderita bias seleksi diri karena peserta berpartisipasi kemungkinan sudah tertarik atau terbiasa dengan AI. Cakupan penelitian ini juga terbatas pada penelitian dalam bidang pembelajaran mesin dan biologi komputasi yang mungkin tidak mewakili bidang lain. Selain itu, versi GPT-4 yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat menafsirkan data visual seperti tabel, grafik, dan gambar yang sangat penting dalam literatur ilmiah. Umpan balik yang dihasilkan oleh GPT-4 cenderung generik dan kurang mendalam dalam mengkritisi desain metode. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pelajaran zero shot tanpa menyempurnakan model dengan kumpulan data yang tambahan yang dapat membatasi kualitas umpan balik. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun umpan balik LLM berguna, ia tidak dapat sepenuhnya menggantikan umpan balik manusia ahli. Mungkin sekian dulu review jurnal dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.